dari kacamata sejarah, terutama pada abad ke-10, yaitu pada masa bumi wewatan atau medang ring bumi wewatan, yaitu Mataram kuno, yang mana pada masa itu dipegang kekuasaannya oleh Dharmawangsa Teguh. Pada saat Dharmawangsa Teguh menikahkan putrinya, memperoleh Herlangga, pada masa itu terjadi sebuah konflik, serangan tiba-tiba dari Ratu Chulo bersama pasukan Wurawari. Pasukan Wurawari ini adalah pasukan awur-awur atau tentara bayaran yang kemudian pada masa itu menyerang kerajaan Wewatan, tepatnya pada masa kerajaan dipegang oleh Dharmawangsa Teguh pada acara pernikahan putrinya bersama Herlangga. Pada penyerangan itu seluruh keluarganya tewas beserta dengan kerabat kerajaan, dan sisanya adalah Herlangga sendiri bersama istrinya dibantu Narotama itu ke selatan Wengker. Ada beberapa pendapat di selatan Wengker itu ada di sekitar Ponorogo, ada juga di sekitaran Wonogiri, bahkan ada juga yang bilang di Jombang dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang tertulis adalah Wana dan Giri, yaitu hutan dan pegunungan. Hutan dan pegunungan di selatan Wengker ini identik dengan suatu wilayah yang terkepung oleh benteng alam, yang mana pada era-era selanjutnya menjadi tempat persembunyian dari putra-putri Majapahit. Kemudian pada masa Pangeran Mangkubumi berdirinya Kedaton Kasultanan Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi juga pernah berada di tempat itu. Bahkan berdirinya Republik Indonesia pada agresi militer 48, daerah tersebut juga sebagai tempat gerilya persembunyian Panglima Sudirman untuk memimpin perang melawan agresi Belanda tahun 48. Daerah ini dari turun-temurun sebagai tempat persembunyian manakala terjadi mapralaya atau sebuah bencana besar, termasuk juga peperangan. Daerah ini disebut sebagai Pacitan. Pacitan sendiri menurut sejarahnya juga sudah tertulis pada kronik-kronik Cina, terutama Chu Fanxi, Ling Wai Taita, bahwa daerah atau andahan dari kerajaan Shepo atau Pucianglu, Panjalu, itu ada Jungyalu namanya, atau Jenggolo. Ya, Jenggolo ini memiliki andahan Pucianglu di sana atau Panjalu, ya. Tapi di urutan di atasnya Panjalu tadi, di atas Pucianglu ada Pacitan, yaitu atau Pacitan. Di situ kita bisa melihat di kronik Ling Wai Taita maupun kronik sebelumnya yang ada di abad 11, bahwa daerah Pacitan ini memang sudah ada di era-era pada Mataram Hindu. Sebagai tempat apa begitu dimuliakan hingga masuk di urutan pertama, berarti sebagai tempat persembunyian para tokoh-tokoh terdahulu. Nah, di sini Herlangga ketika dalam pelarian, karena beliau merupakan wangsa Isyana. Isyana sendiri adalah artinya langit, ya, manusia langit. Beliau beragama Siwa, pemuja Siwa, sebagai nenek moyangnya dahulu yang mendirikan Candi Prambanan atau Siwagraha atau rumah Siwa. Herlangga sendiri juga membuat suatu tempat pemujaan yang di sana dikenal sebagai Gunung Lembu. Tempat pemujaan ini lengkap dengan lingga dan yoni sebagai daerah agraris, ya, tentunya di negeri kita. Maka pemujaan terhadap Dewa Siwa ini lebih dominan. Di sana ada lembu Andini, dan beberapa artefaknya dulu pernah ditemukan. Juga ada artefak berupa lingga yoni.
Kemudian untuk ompak-ompaknya karena sifatnya sementara, maka bangunan pecandian ini tidak begitu permanen ya, karena bersifat pelarian. Tempat pemujaannya hanya terdiri dari batu-batu kenong atau sebagai ompak batu supaya anti rayap. Jadi batu berbentuk bulat, kemudian ada tonjolan di atasnya seperti kenong. Itu tujuannya untuk ompak atau footplat ya, cakar rayam ya istilahnya. Footplat untuk apa? Di atasnya ada soko, ada tiang dari bambu petung atau sejenis kayu yang lain yang tengahnya digerowong kemudian ditancapkan di tengah. Fungsi dari watu kenong itu sebagai ompak supaya tidak terkena rayap ya. Jadi ada beberapa watu kenong yang tergeletak di sana untuk landasan bangunan pemujaan di sana. Dan dahulu kala sebelum tempat itu dipugar, karena seiring perkembangan waktu ya, di sana ini dekat dengan sungai, perairan sungai, karena Linggam itu harus dialiri air ya, dialiri air sebagai lambang kesuburan. Nah, Gunung Lembu sendiri juga diambil dari kata lembu andini, sebagaimana pada masyarakat kepercayaan Hindu khususnya pemuja Siwa, bahwa lembu andini adalah sebagai abdi dari sang dewa yang berada di tapak kakinya, yang artinya bahwa untuk kesuburan tanah agraris itu tidak lepas dari peran dari lembu. Jadi pada masa itu supaya lembu tidak punah, maka lembu itu dianggap binatang suci supaya tidak terjadi kepunahan. Jadi lembu andini ini sebagai lambang untuk membajak sawah, difungsikan untuk membajak sawah, lambang-lambang pertanian untuk keperluan pedati, transportasi dan lain-lain, sehingga tidak boleh dimakan karena tenaganya sudah banyak berjasa kepada manusia untuk keberlangsungan kehidupan mereka, baik dari pertanian maupun sosial, aktivitas sehari-hari, sehingga disakralkan supaya tidak terjadi kepunahan. Kalau seandainya sapi itu bisa dimakan atau diperbolehkan makan, maka dikhawatirkan akan terjadi kepunahan sehingga tidak mampu menopang tanah yang agraris tadi, tanah pertanian tadi. Dan di sini dalam mitologi Siwa itu bisa menjadi Siwa Rudra atau menjadi kemarahan alam jika ekosistem tidak seimbang. Nah, khususnya kembali ke Gunung Lembu, di sana kita lihat hamparan sawah di sekelilingnya. Ya, di area tersebut ada beberapa hektar hamparan sawah kuno sampai sekarang masih kita lihat. Maka pemujaan pra-Islam di sana itu adalah pemujaan Siwa. Nah, di sini yang menjadi unik, apakah benar itu sebagai peninggalan Herlangga, pemujaan era Herlangga? Herlangga sendiri ke selatan Wengker atau di area Pacitan bersama Narutama untuk melarikan diri kemudian membangun kekuatan kembali. Selanjutnya istrinya bersama putra-putrinya itu ditinggal dulu di suatu daerah yang jauh lebih selatan lagi ya, di Benteng Alam di area Galuh Deno ya, di area barat, di area tebing karang. Jadi ada daerah yang namanya Luhdino, ada daerah yang namanya Dadapan atau dikenal sebagai Rondo Dadapan yang kelak akan membedah kerajaan Kahuripan. Manakala Herlangga sudah berhasil membangun kerajaannya, maka kerajaan tersebut terjadilah Cinde Laras atau Cinde yang bermakna sutra merah atau pertalian darah. Laras artinya keadilan. Ketika anaknya yang pertama itu menuntut untuk dijadikan raja, yaitu Panji Garasakan. Ketika waktu itu Herlangga sudah punya istri baru lagi, Prameswari baru, ketika menjadi raja di Kahuripan, kemudian berputra Semarawijaya, maka Mbok Rondo ini atau istri pertama yang dari putri dari Dharmawangsa Teguh itu menuntut
menuntut keadilan, bahwa anak pertama, bahwa dia pernah merasa menjadi prameswari, tidak menjadi persoalan menjadi janda atau rongda atau rondo ya, yang kita kenal kemudian dalam folklore kita disebut rondo dadapan. Itu pada hakikatnya adalah putri Dharmawangsa Teguh yang punya anak putra bernama Panji Garasakan, yang kelak akan menjadi Panji, cerita Panji Nyinde Laras atau mencari keadilan ke kerajaan Kahuripan yang dikenal sebagai Jenggolo atau Ujung Galuh. Di sana ditarungkan dengan Semarawijaya atau dikenal dengan sebutan Adu Jago. Setelah dari Pacitan berangkat ke Jenggolo menuntut kepada ayahnya atau suaminya Prameswari pertama tadi, menuntut, sehingga dibedahlah kerajaan itu menjadi Jenggolo dan Panjalu. Yang Jenggolo menjadi hak Panji Garasakan, kemudian Panjalu Semarawijaya, yang kita kenal kemudian dalam tradisi Bali disebut Rongdo Calonarang, yang membedah kerajaan Kahuripan, yang tak lebih adalah anak atau putri dari Dharmawangsa Teguh, istri dari Herlangga sendiri, yaitu istri yang pertama. Dan disinilah lokasi di mana kedatangan beliau bersama Narotama ketika melakukan pelarian, ketika mereka lari dari serangan Ratu Murawari.